Diceritakan bahwa sebab-sebab Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Pada awalnya ia berkorban domba sejumlah 1000 ekor, lembu 300 ekor, dan unta 100 ekor fisabilillah. Hingga banyak orang yang mengaguminya. Bahkan para malaikat pun kagum pada tindakannya itu. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Korban sejumlah itu bagiku tiada berarti atau belum apa-apa. Demi Allah, kalau saja aku punya seorang anak putra, pasti aku menyembelihnya fisabilillah dan kukorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala." Alkisah, setelah melewati masa cukup lama, ia pun lupa pada persyaratannya atau ucapannya itu. Dan ketika berada di daerah Muqaddasah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah supaya diberi seorang anak putra. Kemudian doanya dikabulkan oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dianugerahi seorang anak putra. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Artinya, ketika anak itu sudah cukup umur, sanggup berusaha bersamanya. Surat As-Saffat ayat 105. Cukup umur kira-kira berusia 7 tahun dan ada yang menjelaskan 13 tahun. Lafadz ma'ahu dalam penjelasan atau bayan, yakni ketika ia cukup umur atau mencapai batas sanggup berusaha, lalu diserukan kepadanya lewat mimpi, "Penuhilah nazarmu dulu." Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan, pada malam tarwiyah hari 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim tidur dan ada orang yang berseru dalam mimpinya, "Wahai Ibrahim, penuhilah nazarmu." Maka esok harinya ia pun berpikir, mengingat-ingat, dan adakah mimpi semalam itu dari Allah ataukah dari setan? Itulah sebabnya disebut hari tarwiyah. Dan pada malam berikutnya ia mimpi yang kedua kalinya dengan impian sama. Lalu keesokan harinya ia tahu pasti atau yakin bahwa impian itu jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah dengan hari Arafah. Sedangkan tempatnya di padang Arafah, yakni hari ke-9 Zulhijjah. Kemudian pada malam ketiganya ia mimpi lagi dengan impian yang serupa. Lalu ia pun bertekad bulat untuk memenuhi nazarnya, menyembelih anaknya. Itulah sebabnya keesokan harinya disebut dengan Yaumun Nahar, hari menyembelih kurban. Alkisah, ketika ia hendak berangkat bersama putranya atau Nabi Ismail alaihissalam menuju tempat penyembelihan, berkatalah kepada istrinya yang bernama Ibu Hajar, "Hiasilah atau dandanilah Ismail putramu dengan pakaian sebagus-bagusnya, sebab ia akan kuajak bertemu." Maksudnya bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Ibu Hajar, Ismail dihias pakaian sebagus-bagusnya, rambut diminyaki dan disisiri. Maka Ibrahim bersama putranya berangkat menuju suatu tempat dekat Mina dengan membawa tampar dan pisau. Pada hari itu, iblis terkutuk sangat sibuk luar biasa. Belum pernah sesibuk itu sejak ia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia mondar-mandir ke sana kemari hingga putra Ismail alaihissalam segera melompat mendekati ayahnya. Sahut iblis, "Hai Ibrahim, tidakkah engkau pandang anakmu yang tampan lagi bagus serta luas perilakunya?" Jawabnya, "Ya, namun aku ditugasi demikian." Setelah gagal membujuk ayahnya, iblis pun datang kepada Ibu Hajar. Sahutnya, "Kenapa engkau duduk tenang-tenang saja, padahal suamimu membawa anaknya hendak disembelih?" Jawab Ibu Hajar, "Kamu jangan membohongiku. Belum pernah aku melihat seorang ayah menyembelih putranya." Tanya Ibu Hajar, "Buat apa seorang ayah menyembelih putranya?" Jawab iblis, "Dia menyangka bahwa Tuhan menyuruhnya demikian." Lalu tegas Ibu Hajar, seorang nabi tidak bakal ditugasi berbuat suatu kebatilan. Bahkan jiwaku sendiri siap dikorbankan demi tugasnya yang suci itu. Apalagi hanya dengan mengorbankan jiwa anakku. Itu kuanggap kecil atau belum berarti. Dengan ini gagallah iblis membujuk Ibu Hajar, dan ia pun frustasi untuk kedua kalinya. Namun demikian, iblis terus berupaya menggagalkan pelaksanaan kurban atau penyembelihan. Ia segera menghampiri Nabi Ismail alaihissalam. Sahutnya, "Hai Ismail, kenapa kamu enak-enak bermain dan bersenang-senang?
Padahal ayahmu mengajakmu ke tempat ini dengan membawa tampar dan pisau untuk menyembelihmu." Lalu jawab Nabi Ismail alaihissalam, "Jangan bohongi aku. Kenapa ayahku menyembelih diriku?" Lalu iblis menjawab, "Dia menyangka bahwa Tuhan menyuruhnya demikian." Lalu Nabi Ismail pun menjawab, "Demi perintah Tuhanku, kami siap mendengarkan, mentaati, dan melaksanakan sepenuh jiwa raga kami." Dan ketika itu iblis hendak bercincong dengan kata-kata lainnya, Nabi Ismail alaihissalam segera memungut batu kerikil di tanah, lalu melontarkan ke arah iblis, hingga butalah mata kirinya. Akhirnya iblis pergi dengan tangan hampa, penuh kesal lagi merugi. Kemudian Allah mewajibkan kepada kita dengan melontar batu kerikil, dikenal dengan sebutan jumroh, di tempat kejadian itu. Tujuannya menolak bujuk rayu syaitan dan mengusirnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, yakni kekasih Allah yang pemurah. Dan sesampainya di Mina, Nabi Ibrahim alaihissalam berterus terang kepada putranya, "Ya bunayya, inni aro fil manami anni adbahuka fanzur madza taro." Artinya, "Hai putraku, sesungguhnya dalam tidur aku mimpi menyembelihmu. Untuk itu perhatikan atau amatilah baik-baik. Aku ingin memperoleh jawaban dari hasil pikiranmu." Surat Asy-Syaffat ayat 102. Maksudnya, jelaskanlah hasil pemikiranmu, apakah kamu sabar atau siap melaksanakan tugas dari Allah, ataukah mohon maaf sebelum pelaksanaan. Demikian ini merupakan uji coba dalam rangka menjajaki sampai sejauh mana perhatian dan ketaatan atau bakti seorang putra terhadap ayahnya. Apakah ia akan menjawabnya dengan penuh perhatian terhadap tugas suci dari Allah sekaligus taat melaksanakan, ataukah sebaliknya ia membantahnya? Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas shabirin. Artinya, sahut putranya, "Hai ayahku, laksanakanlah tugasmu itu. Insya Allah ayah bakal membuktikan aku berhati yang sabar." Surat As-Saffat ayat 102. Maksudnya sabar terhadap tugas ayahnya untuk menyembelihnya. Maka setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar jelas tentang jawaban anaknya, ia pun merasa sepenuhnya bahwa doanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim pernah berdoa, "Robbi habli minas sholihin," yang artinya, "Ya Tuhan, berilah aku anak yang soleh." Surat As-Saffat ayat 100. Lalu ia pun bertahmid, memuji Allah sebanyak-banyaknya, dan Ismail pun menyampaikan pesan-pesan kepada ayahnya. Di antara pesannya yaitu, yang pertama, "Ikatlah tanganku, supaya aku tidak bergerak-gerak, yang nanti merepotkan atau menyibukkan ayah." Lalu yang kedua, "Mukaku ditelungkupkan ke bumi, supaya tak terlihat oleh ayah, yang nantinya ayah merasa iba atau kasihan padaku." Lalu yang ketiga, "Lipatlah atau cincingkanlah baju kain ayah, supaya tidak kena percikan darah sedikit pun, yang bisa mengecilkan pahalaku, dan jika dilihat ibuku, nanti bisa mengakibatkan ia sedih." Keempat, "Tajamkanlah pisau ayah, dan segerakan lintasan pisau di atas leherku atau tenggorokanku, supaya mudah, sebab proses maut itu sangatlah menyakitkan." Yang kelima, "Bawa pulanglah bajuku, disampaikanlah pada ibuku supaya menjadi pengingat atau kenang-kenangan baginya, sekaligus sampaikan pula uluk salamku padanya, dan pesanku kepada ibu, bersabarlah ibu dalam melaksanakan tugas atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dikasih tahu cara ayah menyembelih dan mengangkat tubuhku atau tanganku." Lalu yang terakhir, "Janganlah ayah mengajak anak-anak ke rumah ibu, supaya tidak menyegarkan belang sukawa atau dukanya kepadaku. Dan ketika ayah melihat anak sebaya denganku, janganlah dipandang cermat, karena hal itu mengakibatkan ayah berduka cita." Selesai mendengarkan pesan putranya, Nabi Ibrahim alaihissalam menumpahkan isi hatinya. Sahut beliau, "Sebagus-bagus pembantu dalam melaksanakan perintah Allah adalah engkau, hai putraku tersayang." Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim,
Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Artinya, ketika keduanya patuh menurut pada perintah Allah, maksudnya bersiap diri melakukan tugas dari Allah, dan anak sudah dibaringkan pipinya ke tanah. Surat As-Saffat ayat 103. Dibaringkan maksudnya sebagaimana hendak menyembelih domba. Ada pula yang menjelaskan bahwa mukanya ditelungkupkan sebagai isyarat supaya tidak terlihat sebagai suatu penghalang, berupa kasih sayang diantaranya dengan tugas dari Allah. Peristiwa ini terjadi di sisi batu besar di Mina, tapi ada juga yang menjelaskan di tempat Al-Musyarraf dekat Mina. Al-Kisah, Nabi Ibrahim alaihissalam menggoreskan pisau sekuat-kuatnya pada bagian tenggorokan putranya. Namun apa daya, ia tak mampu memutuskannya. Allah benar-benar telah menyingkap tirai yang selama itu meliput pandangan para malaikat langit dan bumi. Maka di saat pisau melekat pada leher, tenggorokan seorang putra tersayang, para malaikat pun segera bersujud. Seru Allah kepada para malaikat, "Perhatikanlah hai malaikat, bagaimana seorang hambaku, Ibrahim, menggoreskan pisau di atas leher tenggorokan putranya sendiri, semata untuk menuntut ridhoku. Sedangkan kalian dulu pernah menyanggah dan berkata, ketika aku berfirman, Inni ja'inu fil ardi khalifah, qalu ataj'anu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Yang artinya bahwasanya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Maka jawab para malaikat menyanggah, "Patutlah kiranya engkau jadikan di bumi seorang yang bakal membuat bencana dan saling menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih dengan memuji dan mensucikanmu." Surat Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya Nabi Ismail alaihissalam berkata, "Wahai ayah, lepaskanlah tali pengikat tangan dan kaki ini, supaya aku tidak dinilai terpaksa atau tertekan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudku, tiada penilaian tertekan dalam melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi goreskanlah pisau pada leherku supaya para malaikat tahu pasti bahwa putra Al-Khalil atau Ismail putra Ibrahim alaihissalam patuh pada Allah dan perintahnya semata berdasarkan pilihan hati, sukarela, atau dengan kata lain atas kesadaran dari pribadinya." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memanjangkan kedua tangan dan kakinya tanpa pengikat dan ia hadapkan mukanya ke bumi. Lalu pisau pun digoreskan sekuat-kuatnya. Namun ternyata pisau membalik, tidak sanggup memutuskan leher Nabi Ismail alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim belum puas, belum mantap atas kemampuan pisau tersebut. Lalu pisau pun diayunkan lagi pada sebuah batu. Terbelahlah batu itu menjadi dua keping. Gerutu Nabi Ibrahim, "Hai pisau, engkau dapat membelah batu, tapi tidak dapat memutuskan daging." Pisau pun menjawab, yang saat itu mampu berbicara dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Ibrahim, engkau menghendaki potong, sedang Allah penguasa berfirman, jangan potong. Kenapa aku harus menyalahi perintah Tuhanmu?" Selanjutnya Allah berfirman, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad shadaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Artinya, lalu ia kami seru, "Hai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah menuruti mimpi itu. Sungguh demikianlah kami membalasi orang-orang berlaku baik." Surat As-Saffat ayat 104-105. Maka nyatalah bagi hamba-hambaku bahwa engkau mengutamakan keridhoanku melebihi kasih sayangmu terhadap putramu. Dengan ini berarti engkau salah seorang yang berlaku baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan uji coba yang nyata. Surat As-Saffat ayat 106. Uji coba yang nyata berupa penyembelihan untuk membedakan siapa yang ikhlas dalam beramal dan siapa pula yang hanya berpura-pura belaka. Atau sebagai uji coba yang nyata berat dan sulitnya, tiada tandingan. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus anaknya itu dengan sembelihan besar, seekor domba atau kibas. Surat As-Saffat ayat 107.
Kami tebus, maksudnya kami selamatkan Ibrahim yang mengemban tugas menyembelih dengan sembelihan besar dari surga, yakni seekor kibas atau domba yang dulu dikorbankan oleh Habil dan telah diterima darinya. Domba kibas itu di surga hidup hingga dibuat pengganti putra Ismail. Keadaannya gemuk dan Jibril alaihissalam datang membawa domba kibas itu. Ia sempat melihat Nabi Ibrahim alaihissalam menggoreskan pisau pada leher tenggorokan putranya Nabi Ismail. Maka Jibril alaihissalam sambil mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala kagum pada tindakan mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Serunya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi Ibrahim segera menyambut, La ilaha illallah wallahu akbar. Lalu Nabi Ismail alaihissalam pun mengikuti, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan yang lain kecuali Allah. Allah Maha Besar dan baginya segala puji. Lalu kemudian rangkaian kalimat thayyibah ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumandangkan oleh kita pada hari Nahr atau hari raya kurban, hari ke-10 Zulhijjah, semata mengikuti tindakan atau jejak mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan, kalau saja penyembelihan itu sempurna dilakukan, pasti manusia disunahkan menyembelih putranya. Berdasarkan ayat tersebut di atas, Abu Hanifah menegaskan, siapa bernazar menyembelih putranya, maka ia wajib berkurban menyembelih seekor domba. Ada yang menceritakan bahwa Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada ayahnya, siapakah yang lebih dermawan ayah? Aku atau ayah? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, aku. Nabi Ismail pun menyahut, pasti aku. Sebab ayah masih ada putra lainnya, sedang aku tiada nyawa kecuali satu nyawa saja. Kemudian disusul oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, akulah yang dermawan melebihi kalian berdua, sebab aku telah memberi domba kibas sebagai tebusan bagi kalian, sekaligus membebaskan derita penyembelihan. Diambil dari kitab Mishkayatul Anwar. Diceritakan pula bahwa para malaikat mengagumi keramahan Nabi Ismail alaihissalam yang datang dari Tuhan alam semesta ketika dia mengirim seekor domba dari surga dibawa oleh Jibril alaihissalam untuk menebusnya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, Fawa'izzati wa jalali law anna jami'al malaikati hamilu ala a'naqihim fida'allahu lama kana mukafa'at. Artinya, demi kemenangan dan keagunganku, seandainya para malaikat seluruhnya membawa tebusan pada leher-leher mereka untuk Ismail, pasti tidak bakal memadai. Mengingat firman-Nya juga, Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Artinya, hai ayah, laksanakanlah tugasmu itu. Insya Allah ayah bakal membuktikan aku berhati sabar. Surat As-Saffat ayat 102. Dijelaskan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi untuk yang pertama kalinya, ia memilih domba-domba gemuk sejumlah 100 ekor, lalu disembelih sebagai kurban. Kemudian, api datang menyantapnya, dan Nabi Ibrahim pun mengira bahwa perintah dalam mimpinya sudah dipenuhi. Dan untuk mimpi yang kedua kalinya, ia tahu pasti bahwa perintah itu dari Allah, dan ia memilih unta-unta gemuk sejumlah 100 ekor, lalu disembelih sebagai kurban. Kemudian api datang menyantapnya, dan Nabi Ibrahim pun mengira bahwa perintah dalam mimpinya sudah terpenuhi. Dan pada mimpi yang ketiga kalinya, seolah-olah ada yang menyeru, sesungguhnya Allah menyuruhmu supaya menyembelih putramu Ismail alaihissalam. Maka bangunlah ia, langsung merangkul putranya itu, dan menangislah hingga masuk waktu subuh. Dan diambil dari kitab Majalisul Anwar. Diterangkan pula
Sewaktu Ibrahim alaihissalam diangkat sebagai Al-Khalil oleh Allah, setengahnya dari kalangan malaikat memprotes. Mereka berkata, "Ya Tuhan, Ibrahim itu seorang hartawan, lagi pula banyak anak dan istri. Kenapa ia diangkat sebagai Khalil atau kekasihmu di tengah-tengah kesibukannya?" Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, "Kalian jangan memandang atau menilai dari segi bentuk seorang hambaku ataupun harta yang ia miliki. Namun, pandanglah isi lubuk hati dan amal perbuatannya. Dalam lubuk hati seorang kekasihku, tiada yang disenangi selain aku. Untuk membuktikan hal itu, silahkan kalian datang menguji kebenarannya." Al-Kisah, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Ibrahim dengan bentuk layaknya manusia. Saat itu, Nabi Ibrahim memelihara sejumlah 1.200 anjing untuk berburu, sekaligus menjaga domba-dombanya. Kira-kira berapa ratus ribu ekor domba milik Nabi Ibrahim alaihissalam? Hitung saja secara imbang dengan jumlah 1.200 ekor penjaga. Dan tidaklah wajar jika satu anjing penjaga cukup untuk seekor atau 2 ekor domba. Dan setiap anjing penjaga dikalungi emas. Hal itu sengaja dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bahan pengertian. Umumnya manusia tahu bahwa dunia adalah najis, dan sesuatu yang najis tidaklah patut kecuali digunakan untuk najis juga. Pada waktu Jibril alaihissalam datang, Nabi Ibrahim alaihissalam tengah mengawasi domba-dombanya dari atas sebuah bukit tinggi. Malaikat Jibril alaihissalam uluk salam dan bertanya, "Kepunyaan siapa domba-domba sebanyak ini?" Jawab Nabi Ibrahim, "Kepunyaan Allah, namun saat ini berada di tanganku." Lalu malaikat Jibril menyahut, "Serahkanlah seekor saja dari sekian banyak domba ini." Nabi Ibrahim pun menjawab, "Jangankan seekor, 1/3 dari jumlah keseluruhan domba-domba ini, silakan Anda memungutnya. Dengan catatan, Anda berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu, malaikat Jibril alaihissalam membaca kalimat, "Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati waruh." Artinya, Maha Suci Allah, Tuhan kami dan Tuhannya para malaikat, berikut Tuhannya Jibril. Selanjutnya, Nabi Ibrahim berkata, "Berzikirlah untuk kedua kalinya. Silahkan Anda memungut separuh dari jumlah yang tersisa." Lalu malaikat Jibril pun membaca kalimat yang serupa. Nabi Ibrahim berkata lagi, "Berzikirlah untuk yang ketiga kalinya. Silahkan Anda memungut seluruhnya. Berikut sejumlah pengembala dan anjing-anjing penjaganya." Lalu malaikat Jibril pun membaca kalimat serupa. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, "Berzikirlah untuk yang keempat kalinya dan berikrarlah bagimu sebagai hamba." Lalu malaikat Jibril pun membaca kalimat serupa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Hai Jibril, bagaimana engkau dapati kekasihku?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Sebagus-bagus Al-Khalil ya Tuhanku." Al-Kisah, Nabi Ibrahim alaihissalam berseru, "Wahai sekalian para penggembala domba, giringlah semua domba itu mengikuti pemiliknya ini, kemana saja maunya, dan kalian sudah menjadi miliknya." Kemudian malaikat Jibril memperlihatkan aslinya sebagai malaikat. Katanya, "Hai Ibrahim, sama sekali tidak ada hajat bagiku, atau aku tidak memerlukan sama sekali domba-domba itu. Kunjunganku ini semata-mata untuk mengujimu." Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Aku adalah Khalilullah, dan sebagai seorang Khalil tidak pantas mengambil kembali suatu pemberian. Untuk itu, pemberianku kepadamu tidak mungkin kutarik lagi." Maka Allah memberi wahyu kepadanya supaya domba-domba itu dijual, kemudian dibelikan barang-barang dan tanah, dijadikan wakaf yang dimakan oleh umat manusia, baik mereka yang fakir ataupun yang kaya, hingga hari kiamat. Diambil dari kitab Mishkatul Anwar.